Apa yang terjadi jika Einstein salah? Einstein tidak menyukai kuantum. Ketidaksukaan ini mengantarkan kita pada suatu fenomena yang disebut dengan fenomena quantum entanglement. Kalian para penikmat Marvel Cinematic Universe sudah cukup familiar dengan yang disebut dengan entanglement. Nah, awalnya teori ini diajukan oleh Einstein dan koleganya untuk menunjukkan kerancuan dari dunia kuantum. Namun, alih-alih menunjukkan kerancuan dari kuantum tersebut, Einstein dan kolega malah membuka tabir baru dalam dunia kuantum. Jadi pada tahun 1900-an awal, terdapat beberapa penelitian yang mengguncangkan dunia fisika. Sebelumnya, fisika itu dianggap sudah hampir sempurna. Sejak zaman Newtonian hingga zaman Maxwell, banyak orang yang mengatakan bahwasanya, fisika sudah selesai, sudah hampir komplit. Hingga ada suatu cerita yang mengatakan bahwasanya, guru dari Max Planck pernah berkata kepadanya, buat apa kamu belajar fisika? Sedangkan fisika itu sendiri sudah ya hampir komplit gitu ya. Lalu Max Planck berkata, saya tidak ingin meneliti, saya hanya ingin mempelajari hal-hal yang fundamental. Planck kemudian menemukan dunia baru yang disebut dengan dunia kuantum. Nah, pada saat yang bersamaan, Einstein memperkenalkan teori relativitasnya yang cukup menggemparkan dunia fisika. Dan di saat yang bersamaan juga, sekumpulan fisikawan semacam Bohr, Schrödinger, Heisenberg, dan lain-lain mengemukakan teori dalam dunia mikroskopik yang sangat kecil yang tidak kalah menggemparkannya. Sehubungan dengan kuantum, Einstein, fisikawan besar, merupakan salah satu yang skeptis dengan kuantum. Apa yang membuat Einstein kurang yakin atau bisa dibilang tidak percaya dengan interpretasi kuantum yang ditawarkan oleh Bohr dan kawan-kawan? Jika saya mempunyai suatu bola dan bola ini saya lemparkan, maka saya bisa memprediksi kapan dan di mana bola tersebut akan jatuh. Kenapa? Ya, karena fenomena saya melempar bola itu merupakan fenomena yang umum terjadi dan saya bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini juga sesuai dengan akal sehat saya dan nalar saya ya sebagai manusia. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin melempar elektron yang ada dalam atom hidrogen? Apakah saya bisa memperkirakan dengan pasti posisi dan kecepatan elektron tersebut? Tentu jawabannya adalah tidak. Kenapa? Ya, karena dunia elektron itu adalah dunia yang sangat kecil, dunia mikroskopik yang memang terdapat fenomena-fenomena yang sangat aneh. Sangat berbeda dengan apa yang kita alami, lihat, dan rasakan di dalam dunia makroskopik kita ini. Pada video kali ini saya akan coba refresh kembali beberapa keanehan dalam dunia kuantum. Kita punya kucing Schrödinger. Kucing kita tempatkan di dalam kotak yang berisi bahan radioaktif dengan kemungkinan meledak 50%. Apabila kotak kita tutup, maka kita tidak bisa menentukan dengan pasti apakah kucing hidup atau mati. Oleh karena itu, kita bisa menyebutkan bahwa kucing berada dalam superposisi hidup dan mati sekaligus. Dan pada posisi ini, tidak ada yang mengetahui realitas yang terjadi pada kucing tersebut hingga kita membuka kotak. Nah, berdasarkan interpretasi Copenhagen, Bohr menyebutkan bahwa sifat atau karakteristik dalam dunia kuantum tidak dapat diketahui dengan pasti, hingga kita lakukan pengukuran. Percobaan pikiran kucing Schrödinger ini merupakan salah satu cara dari Schrödinger untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya kuantum itu memang aneh. Nah, interpretasi kuantum yang seperti inilah yang menunjukkan bahwa dunia kuantum itu bersifat undeterministik, tidak dapat ditentukan, dan probabilistik penuh dengan kemungkinan-kemungkinan. Einstein benar-benar tidak suka dengan interpretasi ini sehingga ia seolah-olah mengolok-olok konsep probabilitas dan superposisi sebagaimana yang ditawarkan oleh kucing Schrödinger tadi. Einstein mengatakan, apakah mungkin bulan purnama yang ada di atas sana tidak ada jika tidak kamu amati dan baru ada jika kamu amati? Jika benar demikian, berarti kita tidak tahu apa yang dinamakan dengan realita itu.
Einstein kemudian bersama temannya, Podolsky dan Rosen mengeluarkan suatu paper dengan satu tujuan, menunjukkan bahwa interpretasi kuantum yang diusung oleh Borg dan kawan-kawan itu tidak lengkap. Einstein, Podolsky, dan Rosen mengcounter percobaan pikiran kucing Schrödinger dengan percobaan pikiran yang lain, yaitu paradoks Einstein, Podolsky, dan Rosen. Apa itu paradoks EPR? Einstein, Podolsky, dan Rosen, atau yang disingkat nantinya dengan EPR, memberikan percobaan pikiran seperti ini. Sebutlah kuantum itu seperti apa yang digembar-gemborkan oleh Schrödinger dan kawan-kawan. Kucing yang berada di dalam kotak tadi dalam posisi hidup dan mati. Jika dibuka, maka kita temui kucing hidup. Maka probabilitas kucing mati seketika hilang. Artinya, kondisi kucing hidup dan mati saling terkait, atau yang kita sebut dengan entangled. Nah, sekarang IPR mengatakan, mari kita gunakan konsep yang ini dan kita alihkan ke contoh yang lain. Mari kita lihat sekarang elektron. Elektron mempunyai 4 identitas. Kalau manusia mempunyai identitas seperti DNA, sidik jari, tanda tangan, dan lain-lain, nah sekarang elektron itu mempunyai identitas berupa bilangan kuantum yang disebut dengan N, L, M, dan S. N yaitu bilangan kuantum utama, L bilangan kuantum azimut yang berhubungan nantinya dengan momentum sudut dari elektron, M bilangan kuantum magnetik, dan S yaitu bilangan kuantum spin. Nah, pada pembahasan kali ini kita hanya akan coba fokus pada spin. Apa itu spin? Spin adalah bilangan intrinsik momentum sudut dari suatu elektron. Spin elektron ada 2, yaitu spin positif yang disebut dengan spin up, dan spin negatif yang disebut dengan spin down. Nah, elektron hanya boleh mempunyai salah satu spin. Apakah spin up atau spin down? Di sini kita mulai memasuki hal yang semakin aneh. Saya ambil contoh sederhana. Koin mempunyai 2 sisi depan dan sisi belakang. Jika kita melemparkan koin, maka saat di udara, koin tersebut berada dalam superposisi muka dan belakang sekaligus. Sama halnya dengan elektron, elektron ketika bergerak berada dalam superposisi spin up dan spin down sekaligus. Nah, apabila kita melakukan pengukuran, barulah kita mengetahui apakah spin elektron itu up atau down. Kita memasuki percobaan pikiran dari IPR. Mari kita ambil 2 buah elektron yang identik. Sebutlah kita punya elektron A dan B. Ingat, kedua elektron ini adalah identik. Selama spin elektron tidak kita ukur, maka masing-masing elektron berada dalam superposisi spin up dan spin down. Sekarang coba kita ukur spin dari elektron A dengan melewatkannya pada suatu medan magnet. Misalnya, elektron A mempunyai spin up. Selanjutnya kita ukur, elektron B ternyata mempunyai spin down. Lalu kita coba pisahkan kedua elektron ini dengan jarak yang sangat jauh. Elektron A berada di bumi dan elektron B kita letakkan di suatu planet di Andromeda. Kita ukur A dan kita mendapatkan spin down, lalu B didapatkan spin up. Lalu kita lakukan berulang-ulang, lalu didapatkan bahwasanya elektron A dan B mempunyai spin yang berbeda. Mereka seolah-olah saling terkait atau entangled. Bahkan apabila elektron A saya ukur dan elektron B tidak ukur, apabila elektron A up, maka saya dapatkan elektron B down. Seolah-olah kedua elektron ini berinteraksi dalam waktu yang sangat singkat. Padahal tadi jaraknya sangat jauh. Nah, Einstein menganggap bahwasanya ada suatu aksi yang misterius atau menyeramkan dari kejauhan, atau spooky action at a distance. Seolah-olah ada telepati antara elektron A dan B. Jika elektron A spin up, seolah-olah elektron A mengatakan kepada elektron B, "Oh, saya spin up, berarti kamu harus spin down." Nah, di sini mulai paradoks itu muncul. Elektron yang tadinya entangled berinteraksi melebihi kecepatan cahaya. Padahal, semua orang sepakat bahwasanya tidak ada yang mampu melampaui kecepatan cahaya. Nah, disinilah letak paradoks yang ingin ditunjukkan IPR.
bahwa kuantum seperti interpretasi Copenhagen ini, jika memang tidak melebihi kecepatan cahaya, karena tadi ketentuannya adalah tidak boleh melebihi kecepatan cahaya, berarti ada suatu variabel tersembunyi yang membuat mereka entangled. Dan variabel tersembunyi itu apa? IPR menyebutkan bahwa variabel tersembunyi ini harus ada dan ditambahkan ke mekanika kuantum untuk menjelaskan fenomena entanglement tersebut. IPR mengajukan paper yang mempertanyakan interpretasi kuantum ini pada 15 Mei tahun 1935 pada volume 47 di jurnal Physical Review dengan judul Can Quantum Mechanical Description of Physical Reality Can Be Considered Complete? Yang kemudian dibalas oleh Bohr pada jurnal yang sama dengan judul yang sama di volume selanjutnya, yaitu volume 48 dan terbit 13 Oktober 1935. Dan kalian tahu paper ini diterima pada tanggal berapa? 13 Juli 1935. Hanya 2 bulan setelah Einstein mengeluarkan papernya. Bohr dan Einstein konsisten berdebat tentang apa itu realitas, dan selama 30 tahun, kedua sudut pandang ini dipandang valid, dan para fisikawan umumnya memihak pada sisi siapa dia berdiri. Fisikawan yang berdiri di sisi Bohr umumnya terus menggaungkan interpretasi Copenhagen, dan fisikawan di sisi Einstein cenderung mencari interpretasi lain semisal many worlds interpretation. Dan pada tahun 1964, fisikawan John Bell mengajukan suatu teorema yang disebut dengan Bell inequality untuk menengahi perdebatan antara hidden variable dan quantum interpretation. Secara matematis, Bell menunjukkan bahwa bisa jadi Einstein salah dalam hal ini, bahwasanya memang tidak ada variabel tersembunyi. Namun, ini hanya pembuktian secara matematis. Dibutuhkan hasil eksperimen untuk mengkonfirmasi teorema yang diusulkan oleh Bell. Sejak Bell mengeluarkan teoremanya, banyak para fisikawan eksperimentalis berlomba untuk menguji teorema Bell tersebut, sekaligus menguji apakah quantum entanglement itu real atau tidak. Hingga pada tahun 2022. Royal Swedish Academy of Sciences has this morning decided to award the 2022 Nobel Prize in Physics in equal share to Alain Aspect, John F. Clauser, and to Anton Zeilinger. They received the prize for experiments with entangled photons, establishing the violation of Bell inequalities. Penelitian mereka menunjukkan bahwa quantum entanglement itu memang benar dan real. Hasil penelitian mereka yang berlangsung sudah sangat lama akhirnya membuktikan bahwa Einstein salah dalam hal ini. Tidak pernah ada hidden variable, tidak pernah ada informasi yang melebihi kecepatan cahaya. Kuantum memang aneh. Dua buah elektron yang saling terkait tersebut sebenarnya mempunyai fungsi gelombang yang sama, dan karena fungsi gelombang secara teori dapat menyebar kemanapun dan sejauh apapun, sehingga apabila salah satu fungsi gelombang yang runtuh, maka yang lainnya juga akan runtuh. Jadi, tidak pernah ada komunikasi atau interaksi yang melebihi kecepatan cahaya sebagaimana yang disebutkan oleh EPR. Sehingga, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana mekanisme kolapsnya fungsi gelombang dari dua partikel yang terpisah jarak dan waktu yang sangat jauh tersebut? Semoga ini menjadi inspirasi bagi kalian para calon fisikawan. Satu pelajaran moral yang bisa kita peroleh ketika mendengar rekaman interview Alain Aspect. And of course your work settled the debates between Einstein and Bohr. Yes. So again, the historical significance of your work is amazing. Okay, I'm glad you say that, but there is one point I want to make clear. When people say, okay, the debate between Einstein and Bohr was settled in favor of Bohr, I like to say that Einstein owes a great merit in raising the question. And if nowadays we know so many things about entanglement and we want to use it for quantum technology, etc., we must give the credit to Einstein to have raised the question. There is not one who wins and the other one who loses. Bohr wins from a certain point of view, but Einstein wins because he spotted something extraordinary.
Quantum entanglement diharapkan menjadi fondasi buat teknologi di masa depan. Jadi buat kalian yang bercita-cita menjadi seorang inventor atau inovator, maka sudah seharusnya mulai melirik kriptografi kuantum, improved microscope, quantum teleportation, dan super dense coding. Tentu semuanya itu harus belajar dari fisika ya.